Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari Minggu biasa yang ke-15 ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Dalam Injil hari ini, kita akan merenungkan perumpamaan tentang benih. Saudara dan saudari, Yesus memiliki cara mengajar dengan perbandingan dan perumpamaan. Secara umum, ketika Yesus selesai menceritakan sebuah perumpamaan, Yesus tidak menjelaskannya, tetapi ia sering berkata, yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Terkadang juga Yesus akan menjelaskan maknanya kepada para muridnya. Perumpamaan berbicara tentang apa yang ada dari kehidupan sehari-hari. Benih, cahaya, biji sesawi, garam. Itu semua adalah hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pada zaman Yesus maupun pada masyarakat kita saat ini. Saudara dan saudari, dengan demikian pengalaman yang kita miliki saat ini menjadi bagi kita sarana untuk menemukan kehadiran misteri Allah dalam hidup kita. Berbicara dalam perumpamaan berarti mengungkapkan rahasia kerajaan yang ada dalam kehidupan. Ayat 1 sampai ayat 3. Duduk di tepi danau dan dari perahu, Yesus mengajar banyak orang. Seperti yang terjadi dalam khotbah di bukit, Matius juga membuat pengantar singkat khotbah dari perumpamaan yang menggambarkan Yesus yang mengajar di tepi danau dari dalam perahu dan banyak orang di sekitarnya yang mendengarkan. Yesus bukanlah seorang terpelajar. Yesus belum pernah sekolah di Yerusalem. Yesus berasal dari Nazaret. Yesus mengajar terutama dengan cara perumpamaan. Saudara dan saudari, kita sudah mendengar dari perumpamaan itu, penjala manusia, garam dan cahaya, burung di langit dan bunga bakung di ladang, rumah yang dibangun di atas batu. Injil hari ini juga dengan perumpamaan yang bermakna mengungkapkan rahasia kerajaan Allah yang hadir di tengah manusia dan karya Yesus. Ayat 4 sampai ayat 8. Perumpamaan tentang benih diambil dari kehidupan petani. Pada saat itu tidaklah mudah untuk hidup dari pertanian. Tanah waktu itu penuh dengan batu-batu. Ada sedikit hujan dan matahari sangat terik. Orang kadang mengambil bilur gandum di ladang untuk dimakan. Saudara dan saudari,
Terlepas dari itu semua, setiap tahun petani akan menabur dan menanam dengan keyakinan pada kebaikan benih dan kemurahan hati alam. Perumpamaan tentang penabur menjelaskan apa yang kita semua ketahui dan lakukan. Benih yang ditaburkan oleh penabur itu jatuh di tanah di sepanjang jalan. Sebagian jatuh di antara batu-batu dan duri. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik yang akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Perumpamaan adalah perbandingan. Yesus menggunakan sesuatu yang dikenali orang dan yang kelihatan untuk menjelaskan bahwa kerajaan Allah sesuatu yang tidak kelihatan dan tidak diketahui. Penduduk Galilea memahami tentang benih, tanah, hujan, matahari, dan panenan. Yesus menggunakan secara persis hal ini yang diketahui orang untuk menjelaskan misteri kerajaan Allah. Lalu ayat 9, yang memiliki telinga untuk mendengar, hendaknya mendengarkan. Saudara dan saudari, cara untuk memahami perumpamaan adalah mencoba untuk mengerti. Perumpamaan tidak memberikan jawaban segalanya dengan segera, tetapi mendorong seseorang untuk berpikir dan membuat satu penemuan, mulai dari pengalaman yang para pendengar miliki, yakni dari benih itu. Perumpamaan bukanlah sebuah doktrin. Perumpamaan tidak memberikan air dalam botol, tetapi memberikan sumbernya. Petani yang mendengar perumpamaan mengatakan, benih yang jatuh di tanah, sudah aku tahu apa artinya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hal itu ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Apa yang akan terjadi? Saudara dan saudari, sangat mudah untuk membayangkan percakapan panjang. Perumpamaan ini menuntun kita untuk mendengarkan alam dan berpikir tentang kehidupan. Saudara dan saudari terkasih, hidup kita itu dinamis. Terkadang diri kita ada di pinggir jalan, terkadang diri kita ada di batu-batu, di semak duri, atau di lain waktu kita ada di tanah yang baik. Bagaimanakah pengalaman hidup kita selama ini? Kalau kita berada di tanah yang baik, bagaimana sikap hati kita? Tapi kalau kita tidak berada di tanah yang baik, bagaimana juga sikap hati kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa